Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo bunda-bunda. Di sini saya akan berkreasi atau membuat nasi tumpeng. Kita tahu ya, sebagai orang Indonesia tentunya sangat mengenal nasi tumpeng. Nasi tumpeng sendiri itu erat kaitannya dengan perayaan atau upacara-upacara ritual, entah itu acara hajatan atau acara resmi. Penyajian tumpeng umumnya disajikan dalam bentuk nampan bambu, tapi di sini saya akan membuat nampannya, yaitu saya memakai triplek dan juga gabus putih ya. Di sini saya akan membuat atau menata jadi tempatnya untuk nasi tumpeng dan lauknya. Kita bikin sendiri, yaitu dengan triplek dan gabus, kemudian kita hias dengan daun pisang. Jadi kita mengambil daun pisang, kemudian kita jemur sebentar supaya tidak kaku, sehingga bisa lemes dan mudah dibentuk ya. Kita ambil gabus putih ya, dipotong sesuai dengan bentuk dari triplek, kemudian kita solasi dan kita juga siapkan tusuk gigi serta lakban ya, untuk melekatkan gabusnya ke triplek, yaitu kita lakban. Jadi kita lakban dengan memutar di lakban ya, biar nempel busa putihnya atau gabusnya. Setelah itu baru kita bisa buat hiasannya. Jadi di sini bisa juga pakai nampan bambu atau tampah itu yang bulat. Nah, itu bisa, kemudian kita hias pinggirnya dan tengahnya kita letakkan atau kita tutup dengan daun pisang. Oke teman-teman, di sini kita akan menghias bagian pinggir dulu. Jadi kita buat semacam segitiga ya untuk hiasannya, dengan melipat daun pisang menjadi segitiga. Jadi kita membuatnya banyak untuk sekeliling dari tempat atau dari gabus itu, atau kalau misalnya nampan bambu ya, kita kelilingnya dihias ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami, dan kemudian baru di komen ya teman-teman. Oke, kita simak bagaimana saya membuatnya. Jadi kita potongi daun pisang ya menjadi segitiga. Nah, setelah itu kita susun, kita jejer ya, kita pakai tusuk gigi. Jadi ditata menggunakan tusuk gigi atau di staples juga bisa. Jadi di sekelilingnya itu nanti kita buat atau kita hias dengan segitiga dari daun.
Setelah sekelilingnya kita buat dengan segitiga, kita juga taruh selembar atau 2 lembar daun pisang di tengahnya. Jadi sebelum ditaruh daun pisang dikasih minyak dulu sedikit biar kelihatan segar dan mengkilap. Jadi minyak goreng sedikit kita taruh, kemudian kita buat pagarnya, yaitu terbuat dari kacang panjang yang sudah kita potong-potong dan kita masuki disundui dengan tusuk gigi. Jadi kira-kira 5 cm ya, kita tusukkan ke kacang panjang yang sudah dipotong-potong. Pinggirnya bisa kita kepang dengan kacang panjangnya, jadi itu dianyam ya, seperti menganyam, dimasukkan ya, dimasukkan berselang-seling. Jadi kacang panjangnya setelah pinggirnya itu dibuat seperti pagar dengan tusuk gigi tadi, kemudian kita anyam ya, masuk keluar itu sampai mengelilingi tempat dasaran untuk nasi tumpeng tadi. Jadi mengelilingi dan juga sebagai pagar juga. Nanti itu untuk isian lauknya. Jadi nasi tumpeng ada di itu ya, di tempatnya, dan nanti lauknya kita isi. Jadi dibuat semacam pagar-pagar. Enggak juga enggak apa-apa, tapi di sini saya pagari ini dengan pagar dari sayur kacang panjang. Oke teman-teman, kita persiapkan, kita membuat pagarnya dulu dengan menganyam tadi. Bisa kita simak bagaimana kita membuat pagarnya ya. Kita tambahkan pagarnya hiasan, yaitu dengan daun selada di pinggirnya. Jadi kita susun daun seladanya. Jadi nanti untuk ditempatkan lauk-lauknya. Oke teman-teman, kita juga persiapkan untuk lauknya, yaitu di sini saya memakai 7 lauk ya, 7 lauk, karena itu mengandung filosofi. Jadi seperti kita ketahui bahwa nasi tumpeng adalah salah satu tradisi warisan budaya bangsa Indonesia yang bisa kita temukan di ritual-ritual perayaan-perayaan, entah itu memperingati hari kemerdekaan, entah itu ulang tahun, atau ritual untuk keberkahan dan keselamatan. Jadi filosofi tumpeng itu merupakan akronim dari budaya Jawa, yaitu yen metu kudu mempeng, mlebu kudu sing kenceng. Makna akronim Jawa ini mengandung maksud bahwa jika kita memiliki niat agar dibarengi dengan kemauan yang kuat, dan jika kita sudah melaksanakan, maka harus mempunyai tekad dan semangat yang sungguh-sungguh.
Filosofi nasi tumpeng itu dimulai dari dasar nasi tumpeng yang melambangkan bahwa orang harus berjuang hidup, memiliki hidup yang bermakna dan tidak mudah putus asa. Oleh hal biasa tersebut, kita harus berani menghadapi dunia sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ukuran kerucut dibuat sebagai lambang kondisi geografis di Indonesia. Artinya, tidak hanya di Pulau Jawa dan Bali yang memiliki banyak gunung dan gunung berapi yang masih aktif, tetapi juga di seluruh Indonesia. Kerucut atau gunung itu melambangkan suatu keadaan yang tinggi, jadi kita harus mempercayai bahwa di atas sana ada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu kekuatan dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita berharap kepada Tuhan supaya hidup kita lebih baik. Dalam pemilihan lauk, nasi tumpeng pun tidak sembarangan, tapi ada filosofinya, yaitu orang Jawa dalam nasi tumpeng harus terdiri dari 7 lauk pauk, yang dalam bahasa Jawa berarti pitu. Angka pitu tersebut dapat diartikan sebagai pitulungan atau pertolongan. Jadi, lauk pauk terdiri dari 7 macam. 7 jenis lauk nasi tumpeng memiliki arti bahwa ada 7 bantuan yang datang dari mana saja saat kita sangat membutuhkan. 7 lauk pauk tersebut yaitu ayam. Nasi tumpeng itu tidak lengkap rasanya jika tidak dilengkapi dengan ayam jago. Biasanya dimasak sebagai opor atau ayam bakar bisa. Dalam filosofi orang Jawa, ayam jago itu dipilih untuk menghindari sifat-sifat buruk ayam jago, yaitu congkak, sombong, selalu menyela dan merasa benar sendiri. Selanjutnya, ikan. Tidak hanya ayam yang dipakai dalam lauk di tumpeng tersebut, tetapi ada ikan, yaitu bisa ikan lele dan ikan teri. Jadi saya memakai ikan teri karena ikan teri melambangkan suatu kesatuan, yaitu dari
hidup ikan teri yang bergerombol. Jadi melambangkan kebersamaan, gotong royong, dan kesatuan. Telur rebus yaitu memiliki makna yang penting dalam nasi tumpeng. Mengapa telur rebus itu disajikan yaitu masih terbungkus kulitnya, bukan telur yang sudah dikupas atau telur mata sapi. Telur dalam cangkang masih atau memiliki filosofi bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu harus teliti, harus sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang maksimal. Jadi di situ ada titi, titis, tatas, dan tuntas dalam bahasa Jawanya. Tata itu hidup kita harus direncanakan. Titi artinya kita hidup harus teliti. Titis harus tepat sasaran, dan tatas artinya adalah tuntas. Ada juga lauknya yaitu sayuran. Orang Jawa menyebut sayuran ini atau dibuat dengan urap-urap atau gudangan. Urap-urap sendiri itu terdiri dari berbagai macam sayuran yang memiliki filosofi, yaitu urapan kangkung, bayam, tauge atau kecambah, kacang panjang. Urapan kangkung yaitu kangkung berasal dari bahasa Jawa jinangkung yang berarti melindungi. Kangkung itu bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Jadi maknanya kita harus bisa hidup dalam keadaan apapun, senang susah, harus kita bisa bertahan hidup. Bayam berarti bayem atau ayem, tentrem. Tauge atau kecambah berarti tumbuh. Hidup kita harus tumbuh, berubah menjadi lebih baik, berinovasi. Kacang panjang artinya karena panjang harus pemikiran kita jauh ke depan. Visi misi kita itu jangka panjang. Di sini kita memakai orek tempe atau keren tempe. Ini melambangkan bahwa tempe adalah suatu kesederhanaan atau kerendahan hati. Di samping makanan tempe itu makanan khas Indonesia yang sudah rakyat. Jadi rakyat kecil yang sudah biasa makan tempe. Jadi melambangkan suatu kerendahan hati. Sedangkan perkedel atau yang berasal dari umbi-umbian juga melambangkan kesederhanaan. Jadi di sini ya, lauk pauk di tumpeng ini biasanya berasal dari kombinasi makanan yang ada di bumi dan di air atau laut. Artinya apa?
nasi tumpeng merupakan lambang keberagaman yang agung. Jadi bahwa kita harus lebih beragam, karena hidup dengan keberagaman itu membuat atau merasakan indah. Jadi dengan keberagaman hidup kita menjadi indah. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video kami, dan bila bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita tahu apa makna dari filosofi tumpeng di Indonesia. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.